Ya, legal realism. Nah, legal realism, behaviorally, behaviorism, sociology of law. Law as it is made by the judge in the court of law or judgment law is constitutum. Hukum dipahami dari praktik di pengadilan apa yang dilakukan hakim. Keputusan yang diciptakan hakim in correcto dalam proses pengadilan. Hasil cipta penuh pertimbangan, judgment dari hakim pengadil. Normatif behavior atau norma positif judicial menggunakan legal atau realism atau sociology of law jika ingin melihat bagaimana hukum dijalankan di lapangan. Studi tentang perbedaan. Pagi ya belum pagi. Studi tentang perbedaan putusan hakim terhadap kasus serupa. Legal strukturalis, legal strukturalism, fungsionalism, atau strukturo fungsionalism, law of society, law as it law isn't society, law as regularities, hukum adalah bagian dari struktur sosial yang berfungsi sebagai menjaga peraturan di masyarakat, pola perilaku sosial, institusi sosial yang nyata dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan bentukan pola perilaku yang baru. Empirik normologik, peran hukum dalam peran hukum adab dalam menyelesaikan konflik di desa. Critical legal theory atau critical legal studies, law as historical atau visual realities, law as historically atau visually understood of belief, law as false, constitutional or as specially realized. Hukum bukan netral, hukum mencerminkan kekuasaan dan ideologi. Serangkaian struktur sebagai suatu realitas virtual atau historis yang merupakan hasil proses panjang kristalisasi nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, dan agama. Sebagai instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif, dan eksploitatif. Setiap saat terbuka bagi kritik, revisi, dan transformasi guna menuju emansipasi. Empirik kritis menggunakan critical legal studies jika ingin mengkritik ketimpangan atau bias dalam hukum. Hukum agraria berpihak pada perusahaan besar, hukum perdata warisan yang patriarkis. Baik, kan tadi kemarin kan kita sudah bahas ya Mas Bay. Kalau misalnya legal realism atau behavioral realism ini, ya berarti laws as it is made by the judge in the court of law or judge made law. Artinya hakim yang membuat hukum itu sendiri gitu loh. Jadi di sini memperbolehkan hakim itu membuat eh, sebuah hukum atau undang-undang baru. Asalkan apa? Asalkan dia tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai hak asasi manusia, kemudian demi menjaga atau memperbaiki sistem demokrasi. Itu bisa. Contohnya apa? Contohnya ya putusan MK kemarin kan judicial activism dalam perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Seperti itu. Kemudian kalau legal structuralism, law as it is in society. Jadi hukum adalah bagian dari struktur sosial dan berfungsi menjaga keteraturan di masyarakat gitu. Jadi
Masih. eh, Jadi jalan. institusi sosial yang nyata dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa, maupun proses pengarahan dan pembentukan perilaku yang baru. Jadi, law as a tool of social engineering. Perkataan siapa itu, Mas Boyan? Dengar nggak? Law as a tool of Oh, social ini engineering. Law as a tool of social engineering. Artinya dulu deh apa? Law as a tool of social engineering. hukum itu tugasnya memperbaiki. Mm-mm. Eh, oh, Perbaiki apa? Eh, masyarakat. Eh, terus. ya betul. Memperbaiki masyarakat, betul. Jadi sebagai rekayasa sosial untuk perbaikan masyarakat di masa yang akan datang. Itu salah satu fungsi hukum. Jadi sebenarnya yang diharapkan dari siapa? Dari si pembuat undang-undang itu sendiri, dari legislatif, dari eksekutif, ya kan? Tapi kalau misalkan legislatif sama eksekutif itu dia nggak bisa membuat sebuah undang-undang yang Hmm. apa namanya, yang baik, yang bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik, maka siapa yang berhak? Kalau legislatif dan eksekutif tidak bisa diharapkan untuk membuat sebuah undang-undang yang baik, siapa yang bisa diharapkan oleh masyarakat, Mas Bay? Legislatif sama eksekutif ya? Yudikatif, Pak. Yudikatif, betul, Apa tadi, Pak? Oh, yudikatif. betul yudikatif. Jadi ketika legislatif dan eksekutif itu selalu membuat undang-undang yang ngawur, ya kan, yang zolim, naikin pajak lah, bayar royalti sana sini, ya kan, kemudian apalagi misalkan membuat sebuah pertunjukan yang menelan biaya sangat besar padahal rakyatnya lagi kesusahan misalkan. Nah itu fungsi dari yudikatif itu seperti itu. Jadi bisa eh, membantu untuk merekayasa sosial dengan apa? Dengan judicial activism itu lagi, berhubungan dengan legal realism itu tadi. Kemudian CLT atau CLT, Critical Legal Theory, law law as a historical or virtual realities. Jadi hukum bukan netral, hukum mencerminkan kekuasaan dan ideologi yang dominan. Jadi ini pengertiannya serangkaian struktur sebagai suatu realitas virtual atau historis yang merupakan hasil proses panjang kristalisasi nilai ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Sebagai instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif, dan eksploitatif. Nah, karenanya setiap saat terbuka bagi kritik, revisi, dan transformasi guna menuju emansipasi. Apa yang dimaksud dengan CLT ini, Mas Bayat? Hukum berarti dipandang sebagai apa? Kalau yang CLT yang terakhir. Apa CLT? Pengertiannya atau yang Mas Brian tangkap. Pernah saya dengar, Pak, Jadi di mana dengarnya? di kampus ya. Pelajaran apa? Hmm, apa ya? CLT itu, apa itu? Kan, aku masih dulu sih, saya lupa. Tunggu, Pak. Di gini saya lagi hukum, saya dapat Pak. bilang gitu. Jadi apa namanya? Menurut Mas Brian CLT itu seperti apa sih singkatnya? Itu yang dipahami Mas Brian. CLT itu, aduh, Nih, ini kan ada tuh. Berarti hukum itu adalah itu proses politik. merupakan proses panjang kristalisasi nilai-nilai politik
ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan karena itu dia boleh dikritik karena dia itu dinilai menguntungkan salah satu pihak, maka dia boleh dikritik seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan di Indonesia misalkan ya, mungkin karena mayoritas beragama Islam. Ya. Kemudian hukumnya mungkin ada yang eh, kiblatnya atau bersumber dari hukum Islam. Nah, Hmm. ini dikritik oleh CLT gitu loh. Artinya apa? Artinya hukum itu hanya sebagai kristalisasi nilai politik dari agama, misalkan. Contohnya seperti itu. Hmm. Tapi ya orang boleh aja mengkritik gitu. Mengkritik misalkan hukum tersebut tidak bagus atau misalkan hukum itu berpihak pada agama tertentu misalkan. Ya sudah, kita coba Ya. dilihat di lapangannya. Apakah aturan tersebut itu benar-benar bermanfaat ataukah tidak gitu loh. Kan patokannya di situ. Ketika hukum itu ketika hukum itu dia diperoleh dari agama, dari budaya tertentu atau politik tertentu misalkan, selama dia menguntungkan, ya why not menurut saya seperti itu. Jadi eh, di CLT ini kita diajarkan untuk kritis, itu betul, dan saya sangat sepakat. Jadi apapun kebijakan kita harus kritis gitu loh. Kayak contohnya bukan hanya Ya. agama misalkan. Misalkan gender misalkan. Selama ini perlindungan bagi perempuan misalkan kurang di Indonesia. Terlalu maskulin, terlalu pria misalkan. Kemudian ada undang-undang apa namanya? Ada muncul lembaga Komnas Perempuan ya kan dan lain sebagainya sehingga hak hak perempuan itu menjadi lebih ditingkatkan. Menurut saya itu nggak apa-apa, bagus gitu loh. Jadi hukum itu memang dikatakan dia itu merupakan atau dominan terhadap kelompok-kelompok tertentu, tapi kita bisa kritik juga seperti itu. Kemudian misalkan kayak hukum agraria, misalkan hukum agraria saat ini, kira-kira menurut Mas Brian berpihak pada siapa? Perusahaan, Pak. Benar, Pak. Perusahaan kan, perusahaan besar dan juga Ya. negara gitu. Coba bayangin, 20 tahun misalkan, kita SHM, kita Hmm. punya tanah SHM. 20 tahun kalau misalkan nggak diurus, nggak dipelihara, itu Hmm. diambil oleh negara gitu. Padahal itu SHM. Oke lah, katakanlah, oh itu kan lama, misalkan, itu kan lama, misalkan tahunnya atau waktunya. Oke, kita lihat yang SHGB. Ada peraturan yang baru, peraturan Menteri Agraria, kalau nggak salah. Nomor berapa gitu, saya lupa. Itu SHGB 2 tahun tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, itu diambil oleh negara juga loh. Coba bayangin. Kita udah susah-susah ya kan, kita bayar, Saya baru kita beli, kita ngumpulin duit pakai keringat, ternyata 2 tahun diambil oleh negara. Itu zolim kan sebenarnya. Apa namanya? Zolim, Pak. Ya tidak berpihak pada rakyat gitu loh. Gimana orang kita nabung lama banget ketika kita punya tanah, meskipun itu SHGB ya, diambil oleh negara seperti itu. Nah, di situ harus kita kritik gitu loh. Sama seperti hukum pajak saat ini. Hukum pajak ini kan meringankan kepada perusahaan-perusahaan besar juga gitu. Karena ya masyarakat menengah ke bawah dikenakan pajak, tapi masyarakat ke atas ada deal-deal lain. Misalkan kamu pajaknya sekian, tapi cukup bayar sekian, sisanya dikasih ke Benar. pegawai pajaknya Pribadi. misalkan. Ya. Nah itu kan harus kita kita kritik seperti itu. Kayak misalkan
Terus ada lagi hukum perdata warisan yang patriarkis. Menurut Mas Bayu benar nggak itu? Hukum perdata kita Ya, patriarkis. benar, Pak. Contohnya dan kenapa? Contohnya dan kenapa? Emang hukum perdata kita gimana? Kayak untuk hukum apa? Hukum kayak hukum waris itu lebih dominan jatah pria itu lebih besar daripada anak perempuan. Itu dalam hukum apa itu? Hukum waris perdata, Pak. Masa? Waris perdata Iya kan? berapa berapa coba? Saya lupa sih, Pak. Tapi kan itu, Pak. Waris perdata tuh setengah-setengah loh. Cewek setengah, Oh, cowok setengah. oh ya, ya. Gimana coba? Justru Islam yang berdua banding satu memang. Cowoknya dua, Iya, ya. wanita satu. Seperti itu. Itu patriarkis nggak kira-kira? Patriarkis. Ya, dari sisi awam memang kesannya seperti itu ya. Cuman kalau Hmm. saya juga belajar hukum waris Islam juga dan juga hukum waris Hmm. perdata juga, misalkan seperti itu. Kenapa kok misalkan Islam itu menetapkan eh, warisan seperti itu? Hukum Islam itu warisnya itu sangat kompleks ya, nggak seperti apa mungkin agama lain ya. Kalau saya nggak tahu juga agama lain, apakah Hmm. ada hukum warisnya? Ada nggak, Mas Wayan? Di misalkan di Kristen atau di apa Nasrani gitu, ada nggak? Nasrani, kalau nggak salah, perdatanya bukan yang pakai Nasrani, Pak ya? Oh iya, berarti maksudnya nggak ada ajaran khususnya gitu ya. Berarti ngikutin negara ya. Kan saya dengar perdata itu ngambil dari Nasrani nggak? Ini ya, hukum waris perdata Indonesia. Kalau nggak salah ya saya Enggak dengar. sih itu dari Belanda sih sebenarnya. Memang di Oh, Belanda dari kan Belanda. memang mayoritas Kristen ya. Cuman itu lebih Ya. kepada hukum negara sih, bukan Oh, hukum agama ya. oh, kalau itu Hukum kurang negara tahu sih. Belanda Kayak ini nggak seperti sih, Pak. itu. Nggak Jadi ada memang sih di amannya. jadi memang di Islam itu sangat 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 spesifik yaitu bahkan ada expertnya Ya, sendiri Pak. hukum waris Islam itu. Jadi kayak misalkan kenapa kok eh, misalkan cowok itu dua, cewek itu satu. Nah, kita perlu lihat ke belakang nih, apakah benar seperti itu? Gitu. Coba kalau Mas Bain baca sejarah misalkan. Dulu di Arab bahkan di negara-negara lain ya, di negara Romawi dan lain sebagainya, Hmm. wanita itu tidak mendapat bukan hanya tidak mendapatkan warisan, Tulisannya. tapi dia itu adalah warisan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau ada seorang raja meninggal atau misalkan suami meninggal, istrinya itu jadi warisan buat anak-anaknya, buat orang lain. Jadi wanita itu seperti barang gitu loh dulu. Zaman dulu tuh sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat zolim banget dan sangat bodoh lah dalam tanda kutip seperti itu. Karena kenapa? Karena manusia, tapi dia itu dijadikan barang gitu loh. Nah, kemudian ada eh, ajaran yang baru ya dalam konteks ini misalkan Islam ya, ya mengajarkan bahwasanya eh, waris Islam cowoknya itu misalkan dua, perempuannya satu, Hmm. misalkan seperti itu. Itu kan berarti sudah mengangkat derajatnya kan, derajat wanita tadinya itu cuma jadi barang, bahkan nggak dapat apa-apa, tapi sekarang malah mendapatkan warisan, meskipun satu, ya kan? Satunya kenapa? Karena dalam Islam pria itu eh, sebagai suami ya kan, dia itu harus dia bertanggung jawab untuk menafkahi misalkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Sedangkan wanita nggak ada kewajiban seperti itu gitu. Makanya dia itu satu. Makanya pernah dengar nggak misalkan ungkapan duit suami adalah duit istri adalah duit istri. Ya, benar. Itu Ya. ya memang seperti itu kan. Ya karena eh, maka dari itu dua untuk pria itu sebenarnya bukan bukan untuk pria juga, tapi untuk keluarganya yang harus dihidupi gitu loh. Sedangkan satu untuk wanita itu ya untuk dirinya sendiri, dia tidak wajib untuk menafkahi keluarganya sebagian sebagian besar
seperti itu. Nah, itu contoh-contoh eh, kritik yang bisa kita jawab ya. Saya suka tuh, misalkan ada ajaran agama apa, misalkan dikritik, ya nggak masalah, kita kita cari apakah solusinya. Contohnya misalkan hukum potong tangan, misalkan hukum potong tangan itu bagus nggak kira-kira mas saya? Wih, bagus sih biar kapok. Biar kapok ya. Itu apa? Melanggar HAM nggak kira-kira? Karena Melanggar. bahkan karena banyak tuh yang CLT pasti, apalagi hukuman mati Ya, ya kan, hukuman mati, hukuman mati hukuman sih. mati, hukuman hukuman potong tangan biasanya hukum-hukum Islam itu dianggap dianggap keras gitu ya. Sebenarnya ya dalam Islam juga nggak semuanya pencurian itu dihukum potong tangan gitu loh. Ada kayak apa sih, minimum minimum besarannya gitu loh. Bisa. Jadi nggak semuanya. Jadi kalau nggak salah itu sekitar berapa, 1 jutaan gitu. Jadi kalau di bawah itu tuh nggak dia nggak dipotong tangan. Dan juga kalau misalkan dia itu mencuri karena kelaparan atau mencuri karena kebutuhan dia sendiri karena dia miskin, nah itu nggak kena hukum potong tangan gitu loh. Yang kena hukum potong tangan tuh misalkan ya emang dia profesinya mencuri ya kan. Apalagi dia jadi gurunya yang dia punya murid-murid yang buat diajarin cara mencuri yang benar gitu misalkan. Nah itu pasti potong tangan tuh. Atau misalkan ya eh, apa namanya, koruptor misalkan, yang dia udah kaya tapi cuman karena kerakusan dia aja dia ngambil haknya orang lain misalkan. Nah itu bisa dihukum potong tangan seperti itu. Jadi memang critical legal theory atau legal studies ini sangat perlu ya kita kita eh, kedepankan. Tapi kita harus lihat juga gitu loh. Kita harus lihat benar-benar manfaatnya ada nggak sih. Jangan kita lihat luarnya aja misalkan. Wah, hukum potong tangan keras atau hukum ini patriarkis misalkan. Kita lihat dulu eh, maknanya atau apa sih arti dari aturan-aturan tersebut seperti itu. Kalau nilai-nilai politik atau ekonomi bisa kasih contoh nggak Mas Bayan? Yo, Nilai kritikan politik tingginya atau apa? Contoh kebijakannya kritikal apa? legal Hmm. ekonomi ya PPN PPN tuh yang naik Itu berarti ekonomi apa itu? ekonomi negara ya Pak. Gimana tadi Pak? Maksudnya, Sorry, sorry. maksudnya cenderung ke ekonomi mana? Misalkan tadi PPN betul, PPN naik, Hmm. PH naik, pajak naik. Nah, itu mengikuti ekonomi apa dia? Ngikutin ajaran siapa? Ekonomi, oh yang ini Ajaran Menteri Keuangan. luar ya, Ya, Menteri ajaran Keuangan ajaran Listrik. ajarannya ajarannya kapitalis ya kan. Ekonomi Hmm. kapitalis ya kan, yang mengeruk sebanyak-banyaknya harta, menimbun sebanyak-banyaknya ya kan. Tapi dia ya sedikit untuk mensejahterakan rakyat gitu loh. Sekarang kita pajak besar ya kan, untuk apa? Untuk ngeliatin orang-orang joget di istana atau pawai apa tuh, pawai naik bis atau apa, atau Stage lomba-lomba ini nggak jelas gitu kan. stage Stay tune, stay tune, stay tune apa gitu yang nggak ada maknanya gitu kan. Karena ya itu, di negara kita kan lebih suka sifatnya formalistik ya, yang ya Pak, Rolex Pak, seremonial, Rolex. seremonial Rolex. gitu suka. Orang orang baru belum masuk Piala Dunia udah dikasih Rolex ya kan.
senangannya joget-joget, ya kan yang viral-viral gitu. Padahal maknanya juga nggak ada apa gitu. Orang-orang juga misalkan, ya ada nggak acara RT 17-an di kampung atau di RT RW-nya? Saya Pak, Apa acara 17-an, misalkan acara lomba apa gitu, pawai atau apa. di daerah saya, tempat saya Ya. Hmm. ada Pak. Tapi anak-anak aja lumayan. Oh, oke. Ada Lomba yang biasa kayak nyebarin makan kerupuk. gimana? Ada yang apa? Ada yang apa tadi? Ada yang ngibarin bendera One Piece ya? Oh, ya, banyak. Banyak sih. Oh, banyak. Di Ah, gunung banyak Pak. keren. Di gunung saya lihat banyak. Oh, kalau di rumah nggak berani. Nggak berani Pak. Dicari nanti. Pak Ada sudah bilang Pinsar. boleh. Nanti kita bahas di slide setelahnya itu terkait dengan aparat penegak hukum itu ya. Tapi ya Eh, seperti itu harusnya kita juga harus kritis gitu ya kan. Apakah misalkan merdeka itu benar-benar merdeka atau enggak sih gitu loh. Pajak naik, semuanya kita hidup susah, banyak pengangguran di mana-mana ya kan. Kita susah tapi tuh. pemerintah senang semua, joget-joget, punya mobil baru, punya apa namanya, staf banyak. Nah, apakah benar-benar merdeka nggak sih Indonesia tuh? Sebenarnya enggak kan? Kita cuman Iya. justru malah kita tuh kayak dijajah sama rezim sendiri gitu loh. Kapitalis. Kalau dulu kita dijajah Bener sama Pak. Belanda, sekarang kita dijajah sama rezim. Pajak naik, tanah mau diambil ya kan? Kak, lapor Ya bener Pak. kita Uang kemalingan atau misalkan kasus hukum juga bayar. nggak digubris, nggak di follow up misalkan harus nunggu viral dulu. Nah, apakah dengan semua itu kita masih apa ya pengen atau merayakan gitu kan? Ya kita hanya merayakan ulang tahunnya aja gitu, tapi tidak merayakan kemerdekaan sebenarnya. Bener Pak. Seperti itu. Nah, itu gunanya CLT. Kita lanjut di apa? Ruang room selanjutnya Mas Soe. Coba.